Daru meninggal tanpa adanya unsur pidana, termasuk juga tanpa keterlibatan pihak lain. Saya sudah hadirkan polisi dari Polda Metro Jaya yang akan membuka secara terang benderang dan transparan terkait dengan kasus ini. Ada AKBP Ronald Simanjuntak, Kasubdit Pemnas Polda Metro Jaya, didampingi dengan Kompol Tirto, dan juga ada Panit Subdit Resmo Polda Metro Jaya, ada AKP Fahrul, dan juga silakan ada juga penjaga kosan Pak Siswanto. Bapak-bapak, terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk kemudian hadir di depan dari kos almarhum Arya Daru. Saya ingin tanyakan dulu, apakah sampai dengan saat ini Pak, polisi masih meyakini bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tewasnya Arya Daru? Karena di sisi lain, ayah dari Arya Daru, Pak Subaryono, seakan belum bisa menerima secara logika terkait dengan apa yang kemudian menimpa anaknya. Aku yakin, masih meyakini bahwa kematian almarhum Arya Daru masih misterius dan ada keterlibatan pihak lain. Kami paham apa yang dirasakan oleh pihak keluarga. Kami juga sangat menghormati yang menjadi pemikiran dari pihak keluarga, khususnya bapaknya dari korban. Yang pasti kami jelaskan di sini bahwa hingga saat ini penyelidik sudah maksimal melakukan segala suatu proses penyelidikan, mulai dari olah TKP, mengumpulkan alat bukti, mengambil keterangan saksi, kemudian ahli, sehingga setelah itu habis itu mensinkroniskan seluruh keterangan, dan masih sampai saat ini Polda Metro Jaya masih berkesimpulan bahwa belum ditemukan ada keterlibatan orang lain di situ, dan belum ada tindak pidana di sana. Jadi pernyataan konvers polisi itu bagi kami selaku penasihat hukum dan keluarga itu merasa sangat prematur. Sangat prematur Karena penyelidikan belum tuntas dan belum lengkap. Oke, ada bahasa belum ditemukan ada keterlibatan pihak lain dan belum ditemukan unsur pidana. Artinya kasus ini masih terbuka jika ada temuan baru. Apabila ada klausul baru atau alat bukti baru yang bisa atau yang berkaitan dengan peristiwa ini, akan kita uji, akan kita uji alat bukti tersebut. Kita persesuaikan dengan keterangan-keterangan yang sudah kita dapatkan dengan alat bukti yang baru tersebut. Kalau memang nanti itu bisa dibuka ke penyidikan, akan kami buka penyidikan. Bahwa tentu publik dan kita semua harus mengapresiasi dan juga menghargai proses penyelidikan yang kemudian sudah dilakukan oleh polisi. Tapi saya akan coba uji hari ini, boleh Pak? Boleh, saya temani Mati. Ada satu teori yang kemudian menyatakan bahwa ini kan ada dua pintu Pak. Ada kemungkinan jika ada keterlibatan pihak lain, bisa saja orang tersebut masuk melalui pintu kiri yang tidak pernah diekspos oleh polisi. Dan ini di atas juga ada CCTV yang pada saat itu merekam kepulangan dari Arya Daru pada pukul 23.23 di kosnya pada 8 Juli 2025. Saya akan tunjukkan saudara, ini untuk pertama kalinya secara eksklusif polisi berani mengajak media untuk kemudian masuk ke dalam kos dari Arya Daru. Dan memang kalau dilihat ini ada mungkin beberapa ruang ya. Oke, yang ini kamar 103, kamar 102, dan satu lagi? 101. Punya pemilik. Yang ini punya pemilik. Oke, artinya ada 3 ruangan ya Pak Sis ya? 3 ruangan dan tidak bisa masuk ke gedung utama melalui area ini? Tidak ada akses. Itu bisa dipastikan? Dipastikan, selain dari depan. Baik dari kamar ini juga tidak ada pintu di belakang. Baik, kita coba ke sebelah ya. Saya akan coba menuju saudara ke pintu yang kemudian betul-betul menjadi perhatian publik. Boleh dibuka? Oke, dan dibukanya harus dengan akses ya Pak ya? Oke. Baik. Kita akan coba masuk bersama dengan pihak kepolisian dan juga Pak Siswanto. Dan ini ada kamera juga di situ Pak ya? Di belakang pintu. Ini 2 ruangan yang masih digunakan untuk Toko vape. Toko vape ya? Berarti ini bukan kamar? Bukan. Oke, bukan kamar. Dan ini adalah kamar 105 yang kemudian menjadi epicentrum ataupun lokasi ditemukannya diplomat muda Arya Daru tewas dengan kondisi kepala terbungkus plastik dan juga terlilit lakban. Kita akan masuk ke sini, tapi saya ingin konfirmasi dulu bahwa yang menjadi pertanyaan publik, yang menjadi teori kedua mungkin, kegelisahan dari publik adalah kenapa CCTV yang kemudian dimunculkan oleh polisi hanya yang situ? Karena ada 2 CCTV di sini, Pak. Jadi untuk CCTV yang kami analisa
yang di sini yang merupakan CCTV utama yang terakses dengan pemilik kos. Jadi kami hanya menganalisa yang berada di sudut seperti ini karena yang sebelah sini sudah tidak berfungsi. Sudah tidak berfungsi? Tapi sudah diambil mungkin memorinya oleh polisi? Ya, sudah. Kami sudah mengambil semua memori yang ada di sini sih. Ada satu kabel hitam, apakah itu CCTV juga, Pak? Menurut keterangan dari penjaga kos itu bekas lampu yang sudah lama tidak digunakan. Betul itu bekas lampu, Pak Bekas Siswanto? lampu, Pak. Oke. Artinya bukan bekas CCTV? Bukan. Saya datang udah seperti itu. Karena yang kemudian dipertanyakan lagi oleh keluarga ataupun penasihat hukum dari Arya Daru adalah siapa yang kemudian menginstruksikan untuk menggeser CCTV tersebut pada pagi harinya, apakah betul sang istri atau pemilik kos? Kami luruskan di sini bahwa CCTV itu berubah sudut angle-nya pada saat istri meminta untuk penjaga kos, Pak Sis, mendobrak pintu. Oke. Jadi permintaannya mendobrak pintu. Tolong Pak, tolong didobrak, tolong cek suami saya. Seperti itu ya Pak Sis ya. Nah, pada saat itu Pak Sis melaporlah kepada pemilik kos, kemudian pemilik kos mengizinkan, dan inisiatif dari pemilik kos merubah sudut dari angle CCTV tersebut agar bisa membuktikan setiap menyaksikan dan merekam setiap pergerakan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Sis apabila nanti ada komplain dan sesuatu ke depan. Secara total ada berapa CCTV? Untuk CCTV yang kami analisa sejauh ini ada 20, itu tidak hanya yang ada di kos, tapi juga di tempat kerja dan juga di Mall Grand Indonesia. Untuk yang di kos ini? Kalau di sini kami mengambil kurang lebih sekitar 5 titik. Ya. 5 titik? 5 titik utama, siap. Dan ada juga sebelah sana yang tidak Ya. dimunculkan kepada publik. Mengapa demikian? Yang untuk kamera tersebut kami sudah coba periksa ke lab cyber, namun dari rekaman sisi tersebut tidak ada. Dalam Tidak. artian Tidak merekam. memorinya tidak ada rekaman sama sekali. Tidak ada rekaman Ya. sama sekali, dan Ya. itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Oke, baik. Saya akan tunjukkan dulu sebelum kita masuk. Dan kondisinya ini setelah ini ya, Pak Sis? Ya. Setelah pada saat 8 Juli pagi ya, Pak Siswanto mencoba untuk kemudian menyongkel sesuai dengan permintaan dari Permintaan istri almarhum. Kita boleh masuk ya, Pak Sis, Pak Ronald, dengan Mas Fahrul. Ini untuk pertama kalinya kita diizinkan masuk oleh polisi berdasarkan izin dari penyidik Polda Metro Jaya ya. Oke, baik, silakan bisa dibuka aksesnya. Oke. Saudara, ini adalah kamar dari diplomat muda Arya Daru yang pada saat itu ditemukan tewas meninggal dunia. Persis di kasur yang berada di depan saya. Ini adalah momen pertama kali dan mungkin secara eksklusif polisi menunjukkan kepada kita semua saudara bahwa memang kamarnya ini Tidak ada rusak. tidak ada yang rusak sama sekali. Tidak ada rusak. Ini ditutupi wallpaper ya Pak ya? Wallpaper sudah lama. Terus saya akan periksa semuanya. Ini oke, memang bangunan-bangunan keras ya Pak ya? Iya. Tidak ada sama sekali Tidak. mungkin bekas atau bekas yang diperbaiki atau mungkin bolong dan lain sebagainya di atapnya juga ya? Tidak ada yang rusak sama sekali. Tidak ada yang rusak Iya. sama sekali. tidak ada. Ini wallpaper ya? Iya. Bukan. Oke. Baik. Jadi sebelah tempat tidurnya ini ada bagian ruang khusus mungkinnya untuk kemudian menaruh baju dan lain sebagainya. Ini lemari pakaian. Lemari almarhum. pakaian dari almarhum ya? Iya. Barang-barangnya sudah di dibawa oleh ya? keluarga. Sudah dibawa oleh keluarga. Dan ini kamar mandinya. Saya boleh buka ya? Ya. Ini kamar mandi yang biasanya tidak dimatikan oleh Arya Daru ketika berada di kos, tapi pada saat itu dimatikan. Saya akan coba tunjuk. Saya pastikan ya. Ini tidak ada yang rusak sama sekali. Atap-atapnya dalam kondisi normal ya. Ini juga tembok-temboknya dalam kondisi yang tentu akan sangat sulit ya kalau memang ada bongkaran ataupun mungkin lubang di bagian ini. Oke. Baik. Jadi akses untuk masuk kamar ini cuma pintu dan jendela. Oke. Aksesnya hanya Pintu. dan jendela. Tapi ini akan saya bahas belakangan. Iya. Pak Renal, saya ingin kembali lagi sini. Ini untuk spraynya Masih. yang digunakan oleh almarhum. Ya, pada saat ditemukan. Oke. Karena saya akan tunjukkan. Ini ada robekan ya. Ya. Ada robekan, ada titik juga yang kemudian dirobek, dan di situ juga ada bagian yang dilingkari. Apa Ya. maknanya? Jadi ini kemarin hasil dari olah TKP kami. Jadi
tim lab 4 mengambil beberapa sampel yang ditemukan di tempat tidur ini. Jadi ada bekas tanda lingkaran ataupun robekan itu merupakan olah TKP kami. Olah TKP ya. Dan ini pasti selimut yang saat itu diangkat oleh Pak Siswanto. Di selimutnya. Jadi pada saat pertama kali ditemukan, pada saat itu keadaannya almarhum masih tertutup oleh selimut. Oke. Keadaan kaki dan tangan juga tidak ada terikat ataupun terlilit benda lain.